Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan sukses selalu tentunya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, seperti di judul, di thumbnail, bahwasanya di kesempatan kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman semuanya. Di sini saya berhasil merangkum 11 macam pestisida. Apa saja? Tonton video ini hingga selesai ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang baru berkunjung atau melihat YouTube channel saya ini, yang belum subscribe, silahkan untuk di subscribe dan nyalakan loncengnya. Mudah-mudahan bisa selalu memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya. Baiklah, di sini pestisida adalah zat kimia maupun bahan jasad renik maupun virus yang digunakan untuk mencegah hama dan penyakit yang berpotensi merusak tanaman dan mengganggu hasil pertanian. Tidak hanya hama saja, pestisida mampu memberantas tanaman pengganggu seperti gulma. Jadi di sini saya sudah saya rangkum 11 macam ya teman-teman. Macam-macam pestisida yang sering kita jumpai. Di sini di posisi pertama sudah tidak asing lagi bagi kita, insektisida. Apa insektisida? Sering saya bilang di video ya teman-teman. Insektisida untuk penyemprotan pisang, pepaya. Intinya kita menggunakan dua jenis macam teman-teman. Tidak lupa ada pestisida, tidak lupa ada fungisida. Jadi saya mungkin sudah ada pernah saya bahas apa arti sesungguhnya insektisida, tapi tidak terlalu spesifik ya teman-teman. Jadi di sini saya sudah merangkum ada 11 macam. Yang pertama adalah insektisida. Insektisida ini adalah bahan-bahan kimia yang bersifat racun yang dipakai untuk membunuh serangga. Jadi serangga ini sangat merugikan untuk kita sebagai petani ya teman-teman. Jadi untuk mengendalikannya, mengurangi atau membunuhnya, kita bisa menggunakan insektisida. Insektisida ini sangat banyak sekali macam-macamnya di toko pertanian. Salah satunya yang biasa saya gunakan adalah Lanet, seperti Regen, ada seperti Stadium, ada seperti Kurakron, Alika, dan lain-lain. Gunakan saja yang mudah ditemukan di daerah teman-teman. Selanjutnya di sini ada yang kedua. Yang kedua adalah fungisida. Fungisida ini dari namanya saja sudah ketahuan ya teman-teman. Fungisida, pembasmi hama jamur. Kebanyakan fungisida mengandung unsur sulfur, bertujuan secara spesifik untuk menghambat jamur penyebab penyakit. Itu yang kedua teman-teman. Selanjutnya yang ketiga adalah bakterisida. Apa itu bakterisida? Bakterisida adalah bahan suatu substansi yang dapat membunuh bakteri. Bakterisida yang umum dikenal merupakan desinfektan, antibiotik, atau antiseptik, dan lain-lain. Oke, baik teman-teman. Selanjutnya kita masuk keempat, nematisida dan ofisida. Nematoda dalam dunia pertanian juga tidak kalah meresahkan sebagai hama. Nematoda tersebut dapat dicegah dan diatasi oleh jenis pestisida nematisida. Sedangkan ofisida memiliki fungsi untuk merusak telur, hama, dan penyakit. Contohnya telur dari siput dan keong. Nah, jadi seperti itu teman-teman.
Baiklah teman-teman, kita lanjut yang kelima. Di sini ada Acaricida. Akar. Kalau secara kita melihat, kita pikir akar ya teman-teman, untuk akar gitu, bukan. Jadi di sini Acaricida ini yang berasal dari akari, yang berarti kutu dan tungau. Jadi banyak itu teman-teman. Acaricida itu banyak jenisnya, macam-macamnya di toko pertanian. Fungsi utamanya untuk membunuh kutu dan tungau. Jadi dia spesifiknya ini untuk kutu dan tungau. Jadi banyak macam-macam ini teman-teman. Sama lah kalau kita hanya tahu biasanya pestisida gitu kan. Jadi pestisida ini macam-macam juga. Spesifiknya ada banyak. Kalau di dokter biasanya kita bilangnya itu untuk dokter itu untuk tempat kita konsultasi itu dia spesialis. Kalau di sini dia spesifiknya kemana gitu kan. Kalau di sini dia tadi yang posisi kelima ini Acaricida. Dia untuk kutu dan tungau. Ada yang keenam di sini teman-teman, yang masuk keenam di rangkuman kita, Algacida, yang berarti gagang laut. Sementara Algacida memiliki fungsi untuk membunuh tanaman pengganggu seperti alge pada tumbuhan petani. Berarti ini gulma ya teman-teman. Algacida. Oke teman-teman, kita lanjut yang ke 7. Di posisi ke-7 ada Alpicida. Alpicida ini mengacu pada bahasa Yunani Alpis, yang memiliki arti burung. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa pestisida ini memiliki fungsi membunuh maupun pencegahan burung di sawah. Ini sangat merugikan sekali sama petani ini, burung di sawah, khususnya untuk tanaman padi. Ini sekedar cerita kadang-kadang ya teman-teman. Dulu saya belum terlalu di dunia pertanian ini, atau masih sekolah lah teman-teman, pada tahun 2010. Saya heran saja gitu, kadang kan selalu masuk di berita gitu, tikus, burung merugikan petani. Kadang saya kasihan gitu ya kan, biarkan saja burungnya situ burung, nggak mungkin gitu kan. Tapi rupanya teman-teman, setelah diperhatikan, kalau memang sudah terlalu banyak itu memang merugikan ini teman-teman. Burung, tikus. Yang setahu saya dulu hama-hama itu yang macam kura-kura itu ya teman. Ya teman-teman, Paracoccus marginatus, kutu putih, hama thrips, yang setahu saya seperti itu dulu. Cuman saya perhatikan ke belakangan, memang kalau sudah terlalu banyak burung ini memang mengganggu nih teman-teman. Di sini kita bisa menggunakan pestisida Alpicida. Cari saja nanti di toko pertanian teman-teman, untuk mengendalikan atau untuk membunuh burung ini teman-teman, yang mengganggu kita, bisa menyebabkan gagal panen ini teman-teman. Khususnya untuk tanaman padi biasanya teman-teman. Kemarin kejadian juga teman-teman di budidaya semangka, kerjaan burung kutilang. Jadi saya heran, jadi kan bunga betina semangka non biji itu kan kita kawinkan teman-teman. Yang di tengahnya itu ada namanya, serbuknya apa namanya. Itu sampai copot dibikin sama burung kutilang ini teman-teman. Burung kutilang sama burung jalak itu banyak di kebun kita tuh teman-teman. Karena banyak buah pepaya, jadi dia pun banyak juga di situ. Jadi seperti itu teman-teman. Salah-salah bisa itu hampir satu baris itu teman-teman, karena agak jarang, jadi dia landasannya enak. Jadi kalau di tempat yang tumbuhan yang padat itu, yang susah landasannya itu, dia memang nggak diganggunya teman-teman. Tapi itu kemarin ya saya sabar saja teman-teman. Jadi itu ya teman-teman. Selanjutnya ada di posisi ke-8 ada Molluscicida. Jadi Molluscicida ini dalam bahasa Yunani molluscus, berarti hewan yang berselubuh
hewan yang berselubuh tipis, lembek. Dengan kata lain, bila dalam dunia pertanian yang dimaksud dengan moluska ini adalah siput. Jadi tujuannya untuk mencegah dan membunuh siput. Nah, ini termasuk kemarin karena saking banyaknya siput itu, ada dalam satu bedengan satu baris itu sampai 10 hilang. Jadi saya perhatikan di dalam lubang itu ada siput. Seperti itu teman-teman. Jadi kita memang kalau sudah tahu serangan ini, obatnya ini, mungkin kedepannya saya akan bahas detail ke situ juga yang saya tahu ya teman-teman, atau saya mengambil dari beberapa sumber, atau saya belajar kepada teman-teman saya, akan saya berbagi juga nanti kepada teman-teman. Jadi untuk hama ini detailnya. Jadi kalau untuk sekarang ini kita membahas secara singkat apa-apa saja pestisida itu. Di sini ada saya rangkum 11. Mohon maaf sebenarnya 10 di sini teman-teman, karena saya salah menulis nomornya. Jadi sebenarnya 10. Jadi di posisi ke-9 ada pestisida. Pestisida ini tidak selamanya ikan di area persawahan menguntungkan bagi para petani. Ada pula ikan-ikan yang dirasa mengganggu tanaman lainnya. Maka petani menggunakan pestisida, namun penggunaannya harus dengan kadar yang sesuai agar tidak mencemari perairan sekitar. Jadi seperti itu teman-teman. Selanjutnya di posisi ke-10 ada rondetisida. Ada rondetisida dan termisida. Jenis pestisida ini yang terakhir ini adalah termisida yang berfungsi untuk membunuh hewan. Hewan apa? Hewan pengerat seperti tikus. Nah, ini dia baru tadi dibilang panjang umur tikus ini teman-teman. Muncul dia di sini. Jadi tikus mencegah hama pelubang kayu seperti rayap. Kadang-kadang kuda-kuda ring untuk atap kita. Kalau sekarang sudah musim bajaringan ya teman-teman. Namun kalau untuk rayap biasanya kebelakangan para tukang menggunakan ini teman-teman. Kalau masih menggunakan kayu, menggunakan solar dan oli. Jadi itu untuk kayu teman-teman. Kalau untuk tikusnya nggak mungkin kita kasih tanaman kita pakai oli ya teman-teman. Jadi bisa dicari di toko pertanian. Mungkin hanya itu teman-teman. Jadi ini yang saya tulis, yang saya kumpulkan dari banyak sumber. Saya berbagi kepada teman-teman. Seperti yang saya bilang, saya juga belajar biar supaya lebih maju lagi kita yang petani ini ya teman-teman. Jangan cangkul aja yang kita pegang, nggak tahu kita arti apa ini alpisida, pestisida. Jadi dari sini kita jadi tahu. Yang hanya kita tahu biasanya pakai pestisida, pakai pakai fungisida. Kalau sekarang besok ke depannya kita sudah tahu. Untuk tungau, kutu dan tungau tadi pakai akarisida. Saya awalnya pernah juga terdengar sama saya akarisida ini apa untuk akar biar nggak busuk gitu ya teman-teman ya. Rupanya akarisida ini untuk dia spesifiknya untuk kutu dan tungau. Jadi dari situ kita jadi tahu. Mumpung di situasi saat ini di bulan Ramadan ya teman-teman. Mungkin teman-teman sama juga seperti saya, agak kemarin pekerjaan yang berat sudah banyak kita kejar. Jadi di bulan Ramadan ini kita agak santai sedikit. Seperti itu teman-teman. Lebih dan kurang saya ucapkan mohon maaf. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada teman-teman. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, dan doakan juga saya sehat teman-teman. Mudah-mudahan apa yang teman-teman budidayakan semuanya berjalan lancar. Doakan juga untuk tanaman saya di sini. Pokoknya kita tetap semangat dalam budidaya. Gagal pun jangan putus asa, tanam lagi besok teman-teman. Insya Allah kita bakalan berhasil. Amin. Demikian, mudah-mudahan
bisa memberikan manfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amar pamit undur diri. Terima kasih.